saya jelaskan begini. Hari ini kita menegaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh saudara Gibran Rakabuming Raka ini adalah sebuah penipuan atau sebuah pemufakatan jahat. Saya nanti akan jelaskan pemufakatan jahatnya ada di mana. Kalau kita lihat di riwayat pendidikannya, ini dia ditulis dari SD SMP, meskipun SMP-nya ini kepala sekolahnya sudah memberitahu kalau ada kelulusannya, tapi mesti kita cek lagi. Ya, apakah benar dia lulus juga dari SMP Negeri 1 Surakarta ini. Karena kemudian di sini tertulis SMA, Orchid Park Secondary School. Menurut data dari Prof. Zulfikar, seorang profesor ahli dari Nanyang University, ya, Orchid Park Secondary School itu SMP plus 1 tahun. Jadi bukan SMA. Jadi tidak benar kalau dia meluluskan atau dia lulus sekolah SMA di Orchid Park Secondary School. Tadi Bang Rismon juga sudah menyampaikan bahwa kami pada saat saya bertiga ini ya 2 minggu yang lalu ketika masuk dan ditemui Sesdirjen itu mengatakan kalau ada 2 lembar raport ya, raport kelas 10 dan kelas 11. Itu mesti kita cek apakah benar dan tidak boleh kalau hanya raport kelas 10 dan kelas 11 saja itu sudah bisa meluluskan. Karena di sini kemudian dia ingin ini curangnya atau ini liciknya atau ini jahatnya. Seolah-olah dia nggak mau ngambil UTS Insert ya. Di sini tertulis 2004-2007. Padahal dia hanya setahun terdaftarnya di kementerian. Bahkan menurut Pak bukan yang dari Australia, Pak Iksan. Pak Iksan Katende ya, dia hanya 6 bulan dan tidak lulus. Ya, dia hanya masuk ke sana hanya 6 bulan dan tidak lulus. Kemudian baru ke MDAS. Saya tidak mempercayai statement MDAS. Karena apa? Karena MDAS itu rankingnya hanya ranking 46 dari 55 universitas yang ada di Singapura. Dan anak SMP saja bisa masuk sana asal punya duit. Ya, di MDAS itu sudah firm. Itu universitas swasta, ya, bukan negeri. Itu swasta. Sejenis kayak Universitas Wira Swasta Indonesia milik Sylvester itu. Yang ruko itu? Yang sudah ditutup. Oh, yang ruko itu ya? Yang ruko, yang sudah ditutup. Dan ini satu lagi. Ini adalah data penting di Kementerian Sekretariat Negara. Dia mencatatkan di Kementerian Sekretariat Negara, itu kalau dilihat di sini, 2004 sampai 2004 dia menjadi Orchid Park. Kemudian dia masuk ke MDAS dulu. Baru masuk ke UTS. Loh ini gimana? Negara punya data kok kebalik-balik. Ini mengesankan Gibran itu mengambil S2. Padahal jangankan S1. Ya. S dung-dung aja dia nggak ngambil. Gitu. Mungkin dia S kopior ngambilnya. Nah, inilah surat yang dipertanyakan oleh Saudari Menu, kemudian Dr. Rismon, dan kita semuanya yang ada di sini. Surat yang kemudian, ini ada datanya, ya, syarat-syaratnya. Kenapa bisa terbit? Dia tidak lulus hanya 6 bulan di UTS, dan insya Allah, saya belum tahu, saya belum akan bocorkan kapan, saya nanti akan live dari UTS, dari Sydney. Ya, waktunya kapan nanti akan saya informasikan. Ya, dalam waktu dekat. Syarat-syaratnya itu ada. Bocorkan dulu, Pak. Jangan lupa ya, ada Ya, di sini. ini. Repository. Ya. Ya, ini ya milik Kemdikbudrismen dan Ya. Dasmen. Dan Ya. ini ada syaratnya. Ada. Raport 3 tahun terakhir. Betul. Dan ijazah yang harus disetarakan. Nah, ini. Jadi ini tidak mungkin tiba-tiba dia dapat grade 12 dari UTS Insert. Dan ditandatangani oleh Pak Dr. Sutanto. Saya coba ngecek Pak Dr. Sutanto sekarang posisinya apa? Sekarang posisinya sedang diperiksa KPK dalam kasus laptop. Wah. Jadi clear kan? Jadi makin jelas ya. Dan ini ada yang aneh. Ini baru hari ini saya sampaikan. Jadi ternyata ada pemufakatan jahat yang dilakukan oleh KPU yang barusan mengeluarkan pada tahun 2003. Minta tolong Mas Michael. Ya. Jadi KPU itu mengeluarkan satu putusan peraturan KPU nomor, dengarkan baik-baik, nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 18 ayat 3-nya. Logis gak? Atau wajar gak? Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M, itu artinya harus lulus SMA ya, Dr. Resmond, dikecualikan bagi calon presiden atau calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dan sekolah asing di luar negeri. Dan telah memiliki bukti perguruan tinggi. Jadi ini pasal selundupan. Ya, sengaja untuk Gibran. Sengaja untuk Gibran. Nggak boleh. Ini melanggar peraturan yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Respon. Ini 2023. Tahun 2023. Nanti kita cari. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebelum ini digunakan oleh Termul, kita bongkar dulu nanti. Ya, ini masih ada juga di repositorinya. Ini masih ada.
supaya Termul bisa juga mendownloadnya Ya. dibaca itu ya. Halaman apa 11 ya kalau Oke. nggak salah. Jadi jelas ya teman-teman semua, Gibran itu tidak lulus SMA. Mau pakai baju SMA kayak gini aja dia nggak bisa, nggak boleh dia, ya karena dia nggak lulus. Nah, ini Pak Risman juga punya ini. Wah, Itu. jahat sekali Pak. Iya. Ternyata 13 Oktober 2023. Ah, Nanti Menjelang cawapresan. sesaat setelah Pak Jokowi nelpon Pak Prabowo. oh iya. Tolong ganti wakilnya Pak. Jadi langsung ditanda Jadi tangan nih siapa- barang. Jadi hari ini ya, Iya. kita membongkar sebuah konspirasi, sebuah pemufakatan jahat pada peraturan KPU, ada kan? Ada 13 Oktober Ya, saya juga menemukan itu. 2023. Ya, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha besar membuka kita semua. Jadi apa yang ditunjukkan Dr. Rismon, apa yang ditunjukkan Mas Michael yang sudah disuarakan tadi oleh Pak Rizal Fadila, juga yang disuarakan oleh Mbak Menuk dan kawan-kawan dan ibu-ibu ya semuanya, itu adalah kita semua. Pak Samsir juga tadi sudah mungkin bisa memberikan tambahan masukannya. Dan terima kasih Pak Agus. Nah, itu kunci ya. Tapi jangan disebutkan dulu. Jangan disebutkan dulu kapan ke Sydney. Tapi udah firm. Ya, ya siap. Ngomong-ngomong Hasyim Asyari ini sekarang di mana ya ketua KPU-nya ya? Kayaknya pakai kaos yang saya kemarin. Oh, apa yang, itu? yang anjing bersila. Kena asusila. Ya, asusila. Hasyim Asyari. Ya, lah ya. Kan kena kasus Emang asusila. kalau orang tak bermoral akhirnya memberikan peraturan yang Ah. tidak bermoral seperti Ada tambahan lain? Ya, Oke, boleh. Mas Samsir buat silakan. seperti ini ya. Iya. Oke, baik. Pak Rizal sudah? Assalamualaikum Sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Rismon, Ya. Pak Rizal, masuk Ya. juga Ya. Pak Michael. Ya, Ya. tentunya Benuk ya koordinator Ya. kegiatan ini. Iya. Kita datang ke sini ini untuk yang ketiga kalinya ya. Ya. Tanggal pertama itu tanggal 26 September. Nah, kita kemudian lanjutkan dengan 1 Oktober kemarin menyerahkan surat itu. Jadi memang ya mungkin kendaraan tadi ya agak santai juga. Ya. Tapi kita serius ini untuk membuktikan, mengungkap kalau sebenarnya wakil presiden kita sebenarnya punya ijazah. Ijazah SMA yang jelas tidak punya, ada penyertaan. Tapi proses penyertaan ini apakah tidak sesuai? Karena biar gimana pun kita ini punya dia itu wakil presiden, sehingga kalaupun sekarang yang kita lihat seperti sekarang ini sudah hampir 1 tahun dia mendampingi Pak Prabowo, itu boleh dibilang tidak ada kegiatan sama sekali. Bayangkan kalaupun sebelum-sebelumnya wakil presiden itu punya peran, sekarang misalnya 1 peran aja lah, katakanlah masalah MBG aja misalnya ngawasi untuk kegiatan MBG yang memang program pemerintah ini tidak dia lakukan sama sekali, sehingga kita rugi besar sekarang ini. Jadi untuk itu ya kami datang sini bersama-sama untuk mengungkap katakanlah yang sebenarnya, sehingga untuk ke depan kita menjadi lebih mudah untuk memikirkan, untuk menjalankan maupun untuk memilih orang-orang yang lebih baik dari yang ada sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari ibu-ibu